Shalom Jemaat GBI Keluarga Kudus yang dikasihi Tuhan. Berikut khotbah sepekan Minggu 21 Mei 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GBI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dengan Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayanan Church Welcoming Team di depan gereja. Dan dukung sosial media kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan website GBI Keluarga Kudus. Gembala Sidang beserta staf pengembalaan mengucapkan selamat ulang tahun kepada 21 Mei, Ibu Sri Aidewati Suswantoro, Indah Mustika Purwanti, Immanuel Yusfik Pamora. 22 Mei, Aldi Pranata, Karen Krisnetia Gusma. 23 Mei, Bapak Markus Andi Andrian. 26 Mei, Ibu Heri Cahyono, Jeremy Sambo Karain. 27 Mei, Bapak TH Simamora, Ego Prasetyo. In beribadah, awali pagi hari Anda dengan mengucap syukur. Ikutilah ibadah doa pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 4:30 pagi di gereja. Dan untuk para pemuda dan remaja, bergabunglah bersama kami di ibadah Youth and of God setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore di Aula Gereja. Dan kami mengajak untuk adik-adik ESET Kids mengikuti ibadah ESET Kids setiap hari Minggu pukul 7 pagi di Aula Gereja lantai 2. Untuk Praise and Worship Team, hadirilah Praise Worship Night bersama Bapak Gembala hari Kamis 25 Mei 2023 pukul 7 malam di gereja. Puji Tuhan, minggu ini kita dapat menjadi berkat bagi kota kita lewat Minggu Berkat. Ada paket beras yang dibagikan di Minggu Berkat. Mari bergabung bersama kami menjadi berkat bagi sesama lewat amplop tangan kasih. Pelayanan gereja. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling dapat menghubungi nomor pastoral kami di 0852 8181 6776. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ketika kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan berbuah banyak. Demikian warta minggu ini. Blessed Sunday. Jesus love you. Ya, nama saya Roy D. Sanger. Saya Kela Atfa Marcelia. Saya merasakan sukacita, damai sejahtera, hidup baru, dan mau jadi sesuai dengan panggilan Tuhan. Aku ngerasain sukacita yang luar biasa dan juga ngerasain damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Aku sudah meninggalkan hidup yang lama dan diganti oleh kehidupan baru di dalam Kristus. Ada kerinduan untuk melayani Tuhan dan mau lebih giat baca firman. Aku harap aku bisa menjadi apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup aku. Menjawab panggilan Tuhan dan juga aku bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Bapa, buat kami mengerti bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Kasih-Mu begitu dalam, lebar, luas. Sekalipun tidak terpahami, kasih-Mu terus bekerja. Dan istimewa bagi ini buat kami mengerti isi hati-Mu. Dan kami hidup di dalam kehendak, maksud, dan rencana-Mu. Sehingga perkara-perkara yang mulia, agung, besar akan tergenapi lewat hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom.
Pagi hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang sangat penting bagi saudara sekalian. Karena di dalam perenungan perjalanan rohani saya, ini sebuah penemuan yang saya pikir sangat-sangat ajaib. Yang akan membuat saudara akan mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Yang membuat setiap saudara akan berbuah-buah lebat di dalam Yesus, katakan amin. Judulnya adalah menyatakan kasih dan pekerjaan Kristus di bumi ini. Ini adalah panggilan kita semuanya. Betapa mulianya, betapa besar anugerah Tuhan. Dulu kita orang yang berdosa menjadi budak dan hamba dosa. Tuhan ubah sedemikian rupa sehingga kita dipakai untuk menyatakan kasih dan pekerjaannya di bumi ini. Mari kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Kita akan baca 2-3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebetulnya pagi ini kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Ketika di Taman Eden hanya ada satu larangan yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Tuhan berkata, kamu bebas menikmati semua buah karyaku. Hanya jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Begitu mulai manusia jatuh dalam dosa, dalam rangka supaya manusia tidak saling membunuh dan merusak, banyak peraturan yang muncul. Itu hanya sebetulnya pemeliharaan umat manusia yang sementara supaya sampai titik bisa mendengar Injil. Dan agama memunculkan banyak aturan yang tidak ada habis-habisnya. Selalu baru, selalu baru. Agama Yahudi, para ahli Taurat orang Farisi mulai memunculkan ada kira-kira 613 lebih aturan. Yang kalau saya boleh katakan bukan memerdekakan, menyiksa kehidupan umat Israel. Kekristenan juga memunculkan banyak aturan, tapi hari ini hanya satu perintah. Satu perintah, tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah banyak. Hanya satu ini. Mari hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat bacaan kita. Yohanes menjelaskan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ada 3 pokok bahasan yang saya mau ajak saudara untuk bisa memahami alur pemikiran Yohanes, alur pemikiran firman Tuhan. Ayat 1 sampai yang ketiga itu berbicara persiapan. Tuhan sedang memperlengkapi akal budi, menyiapkan akal budi, cara berpikir saudara tentang panggilannya untuk kita, bagaimana berhasil menjadi alat-alat yang luar biasa, apa resikonya ketika kita tidak menjadi seperti yang Dia mau, dan yang kedua adalah rahasia ilahi untuk saudara dipakai Tuhan luar biasa, dan yang ketiga adalah tujuan panggilan Allah untuk setiap kita. Poin yang pertama adalah tentang persiapan. Tuhan sedang mengubah konsep cara berpikir kita. Sebab hukum Tuhan mengatakan begini, Tuhan hanya akan mencurahkan anggur yang baru ketika umat Tuhan memiliki kirbat yang baru. Kirbat itu kayak kantong kulit itu loh, kalau sudah lama dipakai itu akan kaku, dan ketika dikasih anggur itu akan pecah. Lah kirbat itu bicara masalah paradigma, akal budi, pemikiran kita. Tuhan tidak pernah akan memberikan kegerakan yang baru tanpa Tuhan membenahi konsep cara berpikir kita. Setelah cara berpikir kita diubah oleh Tuhan pagi hari ini, saudara akan terbelalak melihat hidup saudara. Saudara akan melihat kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Lah persiapan ini adalah Tuhan ingin mengubah, melengkapi pemahaman-pemahaman kita, membenahi pemahaman kita. Yohanes menyatakan bahwa Bapa adalah pengusahanya dan Yesus adalah pokok anggur. Seluruh keberadaan Yesus sebagai anak Allah di bumi ini hanyalah mengekspresikan Bapaknya.
Seluruh hidupnya ketika di bumi, Yesus menyatakan kasih Bapa. Ya. Dia menyerahkan dirinya untuk orang-orang berdosa. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk banyak orang. Dia tidak berfokus kepada dirinya, keselamatan dirinya, kebahagiaan, kepuasan dirinya. Tapi dia betul-betul menyerahkan hidupnya sampai mati di atas kayu salib untuk keselamatan. Inilah teladan kita Yesus Kristus sebagai manusia Allah. Sebagai anak Allah hidup kita, sebagai anak Allah kita ini harusnya menjadi anak itu menjadi ekspresi Kristus. Saudara akan menjadi ekspresi kasih dan pekerjaannya. Kalau kita tidak menjadi seperti ini, kita akan rusak. Kalau kita tidak menjadi ekspresi kasih dan menyatakan pekerjaan Yesus di bumi, otomatis kita akan rusak dengan sendirinya. Tetapi ketika hari ini saudara membuka hati, kelemahan apapun yang saudara alami, dosa apapun yang sudah saudara kerjakan, ketika kau membuka hati dan menaruh pengharapan pada Yesus, hidupmu pasti diubahkan. Amin. Hidupmu pasti diubahkan. Ini penting, ini pengharapan baru yang Tuhan tanamkan. Seperti apa karakter saudara? Tuhan berkuasa untuk mengubahkan hari ini. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran ini. Iya. Yohanes 15 ayat 1-2 tadi menyatakan Yesus adalah pokok anggur. Akulah pokok anggur, Bapa adalah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Akulah Yesus pokok anggur yang benar dan Bapak pengusahanya. Yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Mari kita mau belajar apa yang dimaksud firman. Saudara ketika makin dewasa, saudara hanya ingin mengejar apa yang Tuhan ingin kita kejar. Saudara hanya ingin mendengar apa yang Tuhan ingin saudara dengar. Di luar itu, Paulus katakan sampah. Mari kita akan lihat. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah penguasanya. Tuhan sedang memperlengkapi pemahaman kita, akal budi kita, bahwa seharusnya semestinya hidup kita menjadi ekspresi Kristus. Dan sekarang sebelum kita dibukakan rahasia ilahinya, bagaimana kita efektif dipakai Tuhan, Tuhan berkata setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Apa sih yang dimaksud? Menghasilkan buah adalah bukti keselamatan. Ini penting kita masukkan dalam pemahaman kita. Tanda orang yang diselamatkan ada buah. Buah pertobatan, perubahan hidup, buah keyakinan. Ya. Pasti ada tandanya. Tetapi dikatakan ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Konteks ini Yesus sedang berbicara tentang pengkhianatan Yudas. Ia bersama murid-muridnya tapi gaya hidup perubahannya tidak pernah mengalami perubahan. Tidak ada buah-buah keselamatan. Tidak ada tanda-tanda sebagai orang yang sudah diselamatkan. Hati-hati. Yang kedua, ranting yang tidak berbuah dipotongnya ini Yesus mengarahkan kepada murid-murid palsu. Yohanes menjelaskan tentang iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Yohanes juga yang menyatakan 500 muridnya meninggalkan Yesus. Mereka gusar ketika mendengar khotbah Yesus, akulah roti yang turun dari surga, barang siapa yang tidak makan tubuhku dan minum darahku tidak akan mendapat bagianku. Mereka gusar dan marah.
dan mereka meninggalkan Yesus. Banyak orang Kristen imannya hanya karena percaya kepada Yesus karena pernikahan. Percaya kepada Yesus, Yesus berkata, kamu ini ikut aku hanya karena kamu melihat berkat-berkat dan mujizat. Ada orang yang percaya Yesus hanya karena alasan berkat. Ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dia bisa tinggalkan Yesus. Ini adalah iman yang palsu. Tidak ada sangkut pautnya hidupnya dengan Kristus Tuhan. Saya berdoa, mari kita lihat iman kita. Iman yang benar akan menghasilkan tindakan ilahi. Iman yang benar adalah sebuah sarana untuk Tuhan bekerja dengan luar biasa. Jadi hari ini pastikan saudara memiliki iman yang benar. Dan saudara menerima anugerah keselamatan itu. Selanjutnya Yesus berkata setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Dibersihkannya kita melihat. Saudara mulai ada komitmen, ada kesukaan beribadah. Saya khawatir kalau orang Kristen tidak suka beribadah itu saya khawatir imannya itu palsu. Saya khawatir aja. Tapi ketika saudara mulai ada komitmen beribadah, pelayanan, pengabdian, belum sempurna, yes, tidak ada masalah. Tuhan akan bekerja. Ketika saudara mulai memunculkan tanda keselamatan, saudara punya hubungan pribadi dengan Yesus. Ada tanda-tanda keselamatan yang jelas. Maka Tuhan akan membersihkannya. Saudaraku, bagaimana Tuhan membersihkannya? Yakobus mengajarkan kepada kita pasal yang pertama. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena ujian imanmu menghasilkan ketekunan. Sehingga engkau menjadi matang dan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jikalau di antaramu kekurangan hikmat, mintalah. Allah yang murah hati itu akan memberikan dengan limpah. Apa maknanya? Ternyata proses pembersihan itu melewati yang namanya penderitaan. Banyak penderitaan yang saudara dan saya alami. Dan ini kita tangkap, tidak ada yang kebetulan. Semua dirancang Tuhan supaya saudara dan saya makin berbuah lebat. Jadi tidak ada orang yang bisa hidup independen, ya. Tidak apa-apa, tidak mungkin Tuhan mendidik saya, tidak mungkin, tidak ada. Kalau ada orang berkata begini, tidak mungkin Tuhan mendidik saya, iya. Itu pemahaman orang yang belum diselamatkan atau memiliki iman yang palsu. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur. Justru ketika kita dididik, ditegur, diajar oleh Tuhan, membuktikan sah kita adalah putra-putranya. Anak-anaknya. Jadi puji Tuhan kita melihat penderitaan-penderitaan, kekecewaan, harapan-harapan yang tertunda, harapan-harapan yang gagal, semua rencana-rencana yang kelihatan di depan mata udah bagus, keberantakan semua, dan saudara mengalami konflik batin dan segala macam kekecewaan, itu semua adalah dalam rangka tangan Bapa yang penuh kasih, ini isi hati Tuhan, sedang membersihkan saudara. Supaya engkau makin berbuah lebat. Akal budi kita sedang dipersiapkan. Itu membuat saudara bisa bersyukur di tengah-tengah penderitaan. Makanya Alkitab berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Bisa penderitaan fisik. Bisa penderitaan psikologis. Tertekan, stres, depresi, kecewa. Bisa penderitaan rohania. Kau tidak mengalami hadirat Allah, seolah-olah Allah jauh, Allah meninggalkan. Dan berbagai macam pengalaman yang tidak enak hari ini. Yang kau lihat bukan penderitaan, tangan Bapa yang sedang membentuk saudara.
Tangan Bapa yang penuh rahmat sedang mendandani hidup saudara. Sehingga saya panggil saudara semua bukan orang-orang ganteng, semua saudara adalah orang-orang cantik. Karena saudara adalah mempelai wanita yang sedang didandani oleh Yesus, katakan amin. Sehingga Paulus berkata, aku mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki Yesus. Sehingga saudara sebagai wanita mempelai pria makin hari makin menunjukkan ketampanan saudara. Lewat perilaku kelembutan, ya, lewat buah roh yang begitu berkelimpahan. Rahasianya tidak sulit. Tadi saya berkata, perintahnya cuma satu apa? Tinggallah di dalam aku. Tidak sulit, tidak banyak, berarti bisa semua. Lah hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami ini ketika konsep cara berpikir saudara diubahkan, penderitaan itu akan kehilangan sengatnya. Seringkali penderitaan yang ada itu menyengat, membuat putus asa, tertekan, depresi, membuat rasanya ini ingin mati saja. Tapi ketika saudara melihat bahwa penderitaan itu adalah anugerah Tuhan di dalamnya, maka sengat itu dicabut. Engkau masih mengalami penderitaan, tapi hatimu berkobar-kobar dengan ucapan syukur. Ini luar biasa. Ini ajaib. Lah tujuan penderitaan itu untuk memaksimalkan berbuah. Di kitab Wahyu pasal yang kedua, jemaat di Efesus telah kehilangan kasih yang mula-mula. Mereka terjatuh kepada sistem agama. Tuhan berkata betapa dalamnya engkau telah jatuh dalam dosa. Jikalau engkau tidak bertobat, aku akan datang kepadamu. Datang kepadamu ini bukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini adalah wujud bentuk disiplin ilahi. Disiplin ilahi. Untuk apa? Untuk memaksimalkan berbuah. Saudaraku, disiplin itu, hajaran itu waktu diberikan tidak enak. Tapi setelah kita mengerti dan kita bertobat meredakan hati, kita dapat mengambil bagian di dalam sifat kodrat ilahinya. Jadi hari ini puji Tuhan, saudara lihat ya, ideal yang kau harapkan, berantakan semua. Dan yang paling penderitaan paling hebat itu saya kasih tahu, di tengah-tengah penderitaan rumah tangga. Karena rumah tangga tidak hidup cuma sebulan, 40 tahun, 50 tahun ke depan. Dan ternyata apa yang kau harapkan, ideal yang tadinya ada dalam hidupmu, pengharapan ekspektasi yang besar, yang kau harapkan untuk mendapatkan kebahagiaan utuh, kepuasan bernilai dari pasangan hidup, ternyata tidak. Dan kalau itu seminggu, tidak ada masalah. Sepanjang hidup. Kalau itu terjadi, Tuhan sedang menarik perhatianmu. Tuhan sedang menarik perhatian saudara. Supaya kita memaksimalkan kita berbuah. Yang kedua, semua penderitaan itu seringkali adalah mengungkapkan kepalsuan, ya. Pilihan-pilihan di atas nilai-nilai yang palsu, tujuan-tujuan yang tidak murni, yang tidak benar, itu seringkali sedang disingkapkannya. Kita patut bersyukur. Kita lihat ending, tujuan akhirnya luar biasa dari Tuhan. Ya. Dan penderitaan itu rasanya menyesakkan, rasanya tidak kuat. Rasanya beban berat. Yang ketiga, supaya saudara bergantung kepada Yesus. Tidak ada cara yang lain. Tidak ada di antara saudara yang bisa independen tanpa Tuhan aku bisa hidup. Tuhan buka sedikit anugerahnya. Dia tarik sedikit anugerahnya. Engkau akan mengalami penderitaan beban yang begitu hebat. Tuhan menarik saudara supaya kita tidak lagi rasa aman kita ini di luar Tuhan. Itu bahaya. Kalau jaminan rasa aman saudara di luar Tuhan itu beresiko besar. Tuhan tarik perhatian saudara. Supaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya,
Dia tidak takut datangnya panas terik. Apa yang dibuatnya berhasil. Nggak bisa saudaraku. Sekarang saya peradapkan kepada firman kedewasaan, kematangan. Jadi saya ini hanya menuai. Tuhan yang bekerja. Saya mengasihi saudara. Saudara tidak perhatikan khotbah saya tidak berubah kasih saya. Tetapi konsekuensinya Tuhan mendidik saudara, saya tunggu. Saya berdoa. Sampai titik di mana saudara tidak sanggup dan kau datang padaku, saya bimbing. Jadi enak saudaraku. Istilahnya lu enak, gua enak. Itu istilah Jakarta. Dan pasti Tuhan bekerja. Tidak mungkin tidak. Tuhan ingin punya rencana yang sangat mulia, tapi seringkali kita dibelokkan oleh hal-hal yang tidak spektakuler lah. Sudah cukup membelokkan panggilan ilahi kita yang luar biasa. Lah, inilah sebetulnya tujuan, arti dibersihkan itu tujuannya seperti ini, supaya saudara makin berbuah-buah lebat, saudara makin mengungkap, penderitaan itu mengungkapkan palsuan ya, sudah pelayanan begini-begini dipotong. Saudaraku, betapa mengerikannya kalau engkau pelayanan tidak sadar pelayananmu dari dalam daging. Kalau dipotong itu supaya berbuah banyak. Ketika aku berkata, iya Tuhan, aku mau belajar mendengarkan perkataanmu. Bukan dipotong malah lari ke sana kemari. Kau akan kehilangan momentum ilahi. Supaya makin berbuah lebat. Supaya makin berbuah lebat. Tuhan berkuasa memelihara roh jiwa tubuhmu. Tubuhmu dibuat Tuhan sehat untuk Dia. Ya. Oleh anugerah Tuhan kemarin saya cek, saya pulang pergi naik mobil, menyopir mobil 1.800 kilo. Kok agak berkurang ya tenaga saya. Langsung apa yang saya lakukan? Saya minta hikmat Tuhan, olahraga saya tambah 10 menit dengan lari kecil. Satu saat istri saya mau saya ajak untuk tur ke Medan. Mau tidak mau harus mau. Bukan. Iya, untuk cek juga, untuk bersyukur. Cek fisik ini perlu dicek juga. Supaya maksimal untuk Tuhan. Setelah itu mari kita ajak. Setelah saudara mulai mengerti pengalaman hidup bersama Tuhan, berinteraksi, berhubungan dengan Tuhan, peristiwa-peristiwa yang terjadi, Tuhan mulai melihat, oh ini isi hati Tuhan tuh seperti ini tuh. Ya. Kau bisa menaikkan satu pujian dengan kerendahan hati, Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Biar aku bisa mengerti isi hati-Mu. Dan isi hati Bapak diungkapkan, nak, aku tidak ingin menyakiti hati-Mu. Tapi aku ingin engkau berbuah lebat. Berbuah lebat. Oh, luar biasa. Dan yang kedua, sekarang rahasia efektif dipakai Tuhan. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ini penting sebelum saya menjelaskan nanti. Dan bersifat daging dan dikuasai dosa, Roma 7:14. Dan yang ke-18, di dalam aku sebagai manusia tidak ada yang baik. Jadi usaha diri tidak berguna bagi pertumbuhan rohani. Usaha diri sudah tercemar oleh dosa dan tidak berkenan di hadapan Allah. Inilah maksud disiplin, betapa bahayanya kalau saudara aktif dalam pelayanan. Ya. Saudara aktif dalam pelayanan, tapi pelayanan itu bersumber dari diri sendiri, itu tercemar di hadapan Allah. Dan itu pun akan mencemari banyak orang. Betapa kita perlu rendah hati untuk mengerti isi hati Bapa. Tuhan sudah memperlakukan kita sebagai orang-orang yang dewasa.
kita memperlakukan anak-anak kita yang masih kecil dengan orang dewasa berbeda. Lah, hari ini Tuhan sudah memperlakukan saudara sebagai orang yang dewasa. Supaya saudara tahu, segala sesuatu yang bersumber dari diri ini bersifat daging, sudah tercemar dosa, udah rusak, tidak berkenan di hadapan Allah. Yang jadi masalah, orang Kristen bisa melayani Tuhan dari daging. Jemaat di Galatia dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Bisa aktif, pelayanan bisa. Tapi daging tidak bisa memuliakan Yesus. Daging selalu berfokuskan diri sendiri. Ini saudaraku, ini tidak memperkenankan Tuhan. Ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, makanya Tuhan disiplin. Pada kesempatan ini, saya umumkan Agung tarik untuk menjadi pembina kaum muda remaja. Karena saya lihat dia merepresentasikan saya merepresentasikan Yesus. Untuk membimbing mereka bergerak dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Nanti saya ingin tunjukkan, saya yakin hari ini saudara semuanya bisa berbuah lebat. Rahasianya cuma apa? Tinggallah dalam aku. Lah, saya awali dengan menunjukkan bagaimana bisa tinggal dalam Yesus. Usaha kita ini tidak ada gunanya. Saudara mungkin bisa dalam dunia kerja hebat, dalam bisnis hebat. Tapi usaha saudara yang untuk bisnis, untuk ini, itu saudara berusaha dengan cara itu tidak pernah menghasilkan hal-hal rohani. Tidak pernah bisa membuat kita berbuah, tidak pernah bisa. Ranting itu terlepas dari pokok layu. Saya kadang-kadang melihat anak-anak Tuhan ya, kadang-kadang pas ibadah jalan pelan-pelan di luar, padahal khotbahnya 45 menit. Kencing dari keluar dari tempat duduk berdiri sampai kembali ke tempat duduk sudah 10 menit. Jalannya sudah begini. Iki layu ini. Layu sebelum berkembang ini saudara yang kasih, haleluya. Begitu lihat mobil lama jalan lagi. Nah, aku ngerti tak semprot ini. Semprot air maksudnya. Mengapa engkau tidak takut kehilangan firman? Pelayan-pelayan Tuhan kalau pagi tidak bisa ibadah sore. Ya, hati-hati saudaraku. Hidup ini tidak boleh sembarangan, hidupmu dan hidupku milik Tuhan. Harus kita pertanggungjawabkan dengan Dia. Bahkan napas hidup kita ini dari Tuhan loh. Nanti kalau Tuhan ambil selesai loh. Berkat, bakat, semuanya dari Tuhan saudaraku. Saudara tidak percaya? Seorang profesor yang hebat terkenal. Ketika stroke, apa yang bisa dilakukan? Engkau sehat itu anugerah Tuhan. Itu rahmat Tuhan yang luar biasa. Diri kita ini tidak berguna. Diri kita ini hanya berfokuskan diri, udah tercemar dosa, dikuasai dosa. Makanya jangan sampai saya tidak ingin saya berbelas kasih, saya tidak ingin jemaat melayani lewat dagingnya. Ini bahaya, ini tidak memuliakan Tuhan dan mencemari banyak orang. Resikonya berat karena ini kebun anggur Bapak. Ini pekerjaan Bapak. Maka saudara yang sudah ada dalam pelayanan, abdikan. Nanti Kamis ada pertemuan. Kamis ada pertemuan praise and worship. Coba nanti tolong Noni, hubungin semua. Dia yang akan kami jadwal. Loh, kok Bapak kok kelihatannya kejam? Lebih kejam dunia dari saya. Lebih kejam iblis dari saya. Kalau engkau melayani tapi masih punya sikap hidup mementingkan diri sendiri, iblis jahat, dia lebih kejam dari saya. Supaya kekejaman iblis berhenti, saya rangkul saudara, saya bina. Daging ini makanya saya makin hari makin tidak mau bermegah, menyombongkan apalagi saudaraku status ya. Status saudara, status di WhatsApp atau di Facebook. Aduh. Kadang-kadang maaf di sini tidak ada, ini di luar sana yang ada, itu pamer semua. Haleluya. Beli roti yang besar, dipeluk.
capture-nya adalah guling yang paling mahal. Loh, ini tidak ada di sini saudaraku. Kosong. Orang yang tidak bahagia cenderung pamer supaya mendapatkan kebahagiaan dari pujian orang lain. Kalau engkau bahagia tidak perlu pamer. Engkau tidak aminkan, saya aminkan sendiri. Terlambat saudara kekasih. Tapi wong kita bersaudara jadi tidak apa-apalah. Saya terima apa adanya. Ya, haleluya. Amin. Karena kita mari sadari, loh banyak orang Kristen yang tidak sadar ini loh. Ku tak dapat jalan sendiri. Apakah saudara tahu yang dimaksud penulis? Saudara berkata, ku tak dapat jalan sendiri. Malaikat ngelirik, engkau berjalan dengan konsepmu, pemahamanmu, pendapatmu sendiri. Kok bilang aku tidak dapat berjalan sendiri? Malaikat yang lain berkata, nah, menggoda kan malaikat? Kita seringkali tidak tahu bahwa kita ini seringkali bergantung diri sendiri. Ingat diri kita ini bersifat daging sudah rusak tercemar dosa. Dan ranting itu tidak bisa berbuah dari diri sendiri. Keluar dari persekutuan layu. Tuhan ingin hidupmu tidak layu, fresh, segar. Ya. Usia bisa bertambah. Tapi kita akan ditolong Tuhan untuk tidak hidup secara natural. Sekalipun bertambah usia, bertambah gemuk, segar, dan berbuah-buah. Gemuk ini bukan gemuk fisik loh saudaraku, gemuk rohani. Kalau tambah berat badan, harus dikontrol baik-baik. Jadi mari kita jadu. Saudara tidak bisa menangkap. Ya. Ku tak dapat jalan sendiri, iya. Tapi dia berjalan dengan konsep-konsepnya sendiri. Ini tidak cocok saudaraku. Saya mulai berkata Tuhan, udah deh. Kalau Tuhan tidak bekerja aku tidak bisa apa-apa. Oke, ini baru permulaan. Terus selanjutnya. Roma 7:14 menjelaskan tadi bahwa aku bersifat daging di bawah kuasa dosa. Ide saudara, pendapat saudara itu daging udah tercemar dosa. Kalau roh Tuhan bicara bukan lewat pikiran, Tuhan bicara lewat intuisi. Batin, keyakinan batin, kepastian batin. Terus rahasia berbuah lebat adalah hanya satu, tinggallah di dalam aku. Tidak banyak, tinggallah di dalam aku. Itu adalah bentuk imperatif present. Tinggallah di dalam aku terus menerus. Saudara mungkin tahu nyanyi Yesus pokok dan kitalah caranya. Tahu di sini bawa Tuhan, bawa dalam apa yang kutahui masuk dalam pikiran dan aku mempraktekkan. Coba saya ingin tunjukkan nanti betapa banyak saudara tidak mempraktekkan dalam hidup ini karena tidak paham bagaimana kita dapat tinggal padanya. Ini kita lihat, oleh anugerahnya yang besar kita telah disatukan dengan Kristus. 1 Korintus 30, tetapi oleh siapa? Dia. Kamu berada dalam Kristus. Jadi ini anugerah yang luar biasa. Sekarang setelah saudara diampuni menjadi putranya, saudara telah menyatu dengan Kristus. Ini bukan usaha saudara, ini sudah jadi. Ini terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Engkau tidak bisa berpisah dari Yesus, menyatu dengan dia. Katakan amin. Itu anugerah yang luar biasa. Berkat ini harus kita pahami. Lah, bagaimana untuk tinggallah di dalam aku terus menerus? Kita harus apa? Rasul Paulus menjelaskan ini. Bagaimana kita bisa tinggal terus menerus? Hanya ketika sudah tinggal terus menerus dalam dia, Tuhan jamin engkau pasti berbuah lebat. Dan saya kasih sebuah rahasia hari ini. Betapa diberkatinya saudara. Di tengah-tengah godaan, cobaan, masalah, kekecewaan, berbagai macam tekanan, tantangan dunia ini.
Diberkatilah kalau engkau tetap tinggal di dalam Yesus. Sebab apa yang dia miliki, engkau miliki. Lah sekarang apa artinya tetap tinggal dalam Yesus? Rasul Paulus menolong kita hari ini. Untuk tetap tinggal dalam Dia, kita harus terus-menerus menaruh percaya kepadanya. Coba kita lihat, Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Yesus Kristus. Bagaimana kita menerima Yesus? Dengan iman. Amin. Kau menerima Yesus dengan iman Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita bagaimana bisa tetap di dalam Dia? Dengan iman. Kita menerima Dia dengan iman, tetap di dalam Dia dengan iman, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Jadi begini, berakar dan dibangun ini adalah hasil pekerjaan Dia. Kita menyedot apa yang telah Dia sediakan berakar dalam Dia. Kita menikmati anugerah yang dari Dia. Dan kita dibangun, ini hasil produksi Tuhan, hasil pekerjaan Tuhan. Semuanya pekerjaan Tuhan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam dibangun di atas Dia. Ini juga hasil karya Dia di dalam kita, sehingga saudara makin berbuah roh, makin berbuah dalam pelayanan. Ini semua pekerjaan pokok anggur. Tidak ada pekerjaan saudara tidak berguna sama sekali. Karena engkau bersifat daging, dikuasai dosa, tercemar, dan tidak ada yang baik. Hal ini akan menolong saudara saya makin bergantung sepenuhnya kepada Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Terus kita menyedot apa yang telah Dia sediakan. Dibangun di atas Dia. Ini adalah hasil pekerjaannya. Ini kan bentuk kata pasif ini. Jadi ini pekerjaan Kristus juga. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan yang telah diajarkan kepadamu. Saudara makin teguh, makin percaya, makin kokoh. Akibatnya dan hendaklah hatimu. Tanda saudara bertumbuh dalam kasih karunia yang besar itu, engkau bersyukur, Tuhan kasih karuniamu luar biasa. Luar biasa. Aku bisa berakar menyedot semua kekayaan yang Tuhan sediakan. Aku dibangun adalah hasil produksi karyamu yang luar biasa. Aku makin tambah teguh, yang meneguhkan itu hanya roh Tuhan semata-mata. Oh luar biasa, sehingga tanpa kita sadari kita mengucap syukur betapa ajaibnya. Rahmatmu begitu besar, begitu luar biasa. Mari kita lihat penerapannya secara khusus. Saudara bisa melihat, iya. Apa yang harus kita percayai agar kita dapat tinggal dalam Yesus? Ingat, kita menerima Dia dengan iman, kita tetap tinggal dalam Dia dengan iman. Pertanyaannya apa yang kita percayai? Kita harus percaya bahwa Yesus adalah pokok anggur. Dia adalah segala-galanya yang kita butuhkan. Keamanan dan produktivitas ranting itu terletak pada kekuatan pokok anggur. Tidak ada sesuatu produk hasil usaha kinerja saudara. Tidak ada sama sekali. Ranting, bayangkan ranting itu tidak bisa apa-apa. Bedanya kalau ranting itu kan, beda kita ini bisa pilih tinggal atau kita bisa keluar dari apa yang Tuhan kehendaki. Kita punya pilihan. Lah, pilihan kita gunakan tetap tinggal, menaruh percaya kepada Dia, saudaraku. Ini prakteknya. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri sebagai ranting. Jadi saudara jangan berpikir, aku susah, aku berduka ya minggu ini seminggu ini. Saudara mengalami damai, doa gampang ketemu Tuhan. Hanya perkara kecil yang tidak besar, hilang hadirat Allah. Engkau berjuang pun tidak bisa. Engkau berdoa, ambil komitmen juga tetap untuk meraih posisi yang sudah dialami, kayaknya kacau semuanya. Ingat. Jangan memikirkan diri sendiri. Yang kedua, maupun saudara tinggal di dalam Dia sebagai tugas. Secara natural kalau engkau ranting, pasti ingin melekat pada pokok anggur. Sampai jiwa saudara terlebih dahulu harus mengakui apa yang Yesus katakan. Tuhan, engkaulah pokok anggur. Aku rantingnya, engkau segala-galanya.
Engkau segala-galanya bagiku. Engkau sumber pertumbuhan. Dan dengar, Yesus yang bertanggung jawab setiap waktu untuk pertumbuhan rohani dan berbuah, itu tanggung jawab Yesus. Lah tanggung jawab saudara tinggal di dalam Dia terus menerus. Selain itu pekerjaan Tuhan semata-mata. Tidak ada yang lain. Sistem agama, karena kita tidak percaya Dia pokok anggur dan Dia adalah sumber di atas segala sumber. Kita kayak Abraham itu loh, menolong Tuhan dengan cara kita, dengan usaha kita. Disitulah justru penghalang. Kita seringkali menginterupsi Tuhan dengan cara usaha kita. Itu menghentikan karya Dia. Karena Tuhan hanya bekerja ketika ada iman. Iman dan tindakan dua hal yang berbeda. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat lebih dahulu supaya kita bisa, kita lihat Ibrani supaya saudara bisa melihat Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Sebab ayat 10, barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah apa? Berhenti dari segala pekerjaannya seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita apa? Berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi berusaha untuk masuk tempat perhentian, kok berusaha untuk menyadari diriku ini tidak berguna. Apa yang dari daging itu selamanya daging. Makanya pelayanan yang dari daging tidak pernah membuahkan hal-hal rohaniah. Semua harus dari roh. Dan hari ini ketika saudara masuk dalam tempat perhentiannya, maka saudara akan berhenti dari segala pekerjaan. Dan saudara mengandalkan pekerjaan Yesus di dalam kita. Bahkan tindakan-tindakan kita. Ingat Tuhan hanya memerintahkan, tinggallah di dalam aku. Terus menerus dalam kasus bahasa Yunani. Lah terus tindakan kita adalah manifestasi, perwujudan daripada karya rohnya di dalam kita. Tahu-tahu Dia menggerakkan saudara. Tahu-tahu Dia memberikan kepada saudara minat-minat tertentu. Tahu-tahu Tuhan mendorong saudara berdoa. Tahu-tahu Tuhan mendorong saudara untuk menyentuh seseorang. Tahu-tahu Tuhan menggerakkan saudara untuk ini dan itu. Dan ketika engkau meresponi, itu bukan perbuatanmu. Itu pekerjaan Allah yang bekerja lewat saudara. Ini yang menghasilkan buah yang dahsyat. Maka makin hari makin aduh Tuhan. Nggak bisa ini, saya berdoa Tuhan, saya betul-betul prihatin tapi dipenuhi dengan pengharapan. Saya tahu Tuhan, ini pengetahuan melampaui akal budi. Ini bertentangan dengan sistem agama. Saya berdoa Tuhan berikan rahmat untuk jemaatmu mengerti. Dan hari ini saudara kasih. Sampai Dia benar-benar akan menjadi segalanya yang bisa dilakukan pokok anggur bagi kita, yaitu Tuhan akan memegang erat saudara. Yesus selalu bertanggung jawab setiap waktu bagi pertumbuhan dan buah kita. Kalau engkau tetap tinggal pada Dia, maka otomatis engkau pasti bertumbuh secara rohani. Saudara pasti berbuah. Di dalam kita, Roh Kristus akan bekerja untuk semua yang berkenan kepada Allah. Jadi ini saudara hari ini yang beriman, Ibrani 4 ayat yang ketiga, orang yang beriman masuk tempat perhentian. Jiwamu jangan gonjang ganjing. Waduh, saudara ingin menikmati persekutuan yang hilang begini, lupakan semuanya itu. Dengan tenang, itu pekerjaan rohnya di dalam saudara. Itu adalah hasil karya, bahkan operasi di dalam batin ini pekerjaan Dia. Kapan Dia dorong kita, kapan memberikan Dia semangat, kapan Dia memberikan kita minat-minat tertentu. Kadang-kadang Tuhan, satu saat Tuhan itu bekerja dalam batin saya, beli buku banyak, oke saya simpan, saya tidak tahu. Tidak saya baca. Setelah begitu mulai roh Tuhan baca, saya baca.
Mulai menghidupkan, saya mulai hidupi. Pemahaman yang saya pahami mulai saya bawa masuk, saya mengalami pribadi Tuhan. Saya mengalami pribadi, oh ini Tuhan ya, iya. Oh Tuhan iya. Akhirnya engkau tahu juga, ya Tuhan saya pengen lebih dalam lagi. Saya pengen lebih dalam lagi. Jadi pengetahuan yang saya dapat itu harus membawa saya dalam pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehari-hari. Khotbah ini harus membawa engkau pulang Tuhan. Aku ingin mengalami apa yang kau khotbahkan. Kau berjanji akan buat aku mengalaminya. Hari ini milikilah ketenangan. Yang bertanggung jawab bukan saudara. Yang bertanggung jawab pertumbuhan rohani adalah siapa? Kristus pokok anggur. Lah tugas saudara, tinggallah di dalam aku. Aku yang bekerja nak. Kalau saudara dan saya yang bekerja, hasilnya adalah Galatia 5 ayat 19, buah kedagingan. Saudara bisa paham? Saya berdoa supaya Tuhan menolong. Sehingga setiap hari jangan khawatir tentang apapun juga. Alkitab katakan, serahkanlah semua. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Itu Filipi 4 ayat yang ke-6. Serahkanlah semuanya dengan doa dan permohonan ucapan syukur. Maka damai sejahtera yang melampaui akal budi akan memelihara hati dan pikiranmu. Saya mulai sadar segala sesuatu saya serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam persekutuan Tuhan. Aku ada masalah ini. Tuhan, aku ada ini, ada ini, ada ini. Dan aku percaya seperti anak kecil. Aku menantikan rohmu bangkit. Aku menantikan pekerjaanmu. Hanya seringkali kita ini tidak sabar. Lah ketika engkau tidak sabar, engkau menolong Tuhan. Kacau, kita interupsi Tuhan dengan cara kita, ide kita, pendapat kita. Tuhan diam lagi. Roh Kudus banyak berduka karena dia sebagai penolong tapi tidak memintai tolong. Dia yang memimpin saudara, tapi kita pakai cara kita memimpin diri kita. Roh Kudus berdiam, dia tidak meninggalkan saudara, dia tetap mengasihi saudara. Tapi dia berdiam, dia izinkan. Ketika saudara mengalami konsekuensi itu disiplin. Dan ketika saudara mengalami didikan Tuhan, kau datang pada Tuhan, Tuhan pun rahmat datang kembali. Itulah cara Tuhan. Tuhan tidak paksa-paksa Anda. Tuhan itu lembut dan luar biasa. Hari ini saya ajak saudara untuk melihat anugerah ini saudaraku. Supaya saudara bisa betul-betul memahami anugerah yang luar biasa. Saya dapat kebenaran yang saya mau bagikan bagi saudara. Banyak anak-anak Tuhan memiliki kerohanian yang tidak stabil, menjadi kecewa, yang tadinya seminggu, 2 minggu, rasanya kok begitu mudah ya berdoa. Begitu indah, begitu dekat, gampang ketemu Tuhan. Tidak berapa lama rasanya Tuhan meninggalkan jauh, kosong, kering, dan tidak berdaya. Saudara tergoda, saudara berusaha, saudara berdoa, saudara memaksa diri, tidak juga datang itu semuanya. Karena saudara lupa, engkau hanyalah sekedar ranting dari pokok anggur yang benar. Yang harusnya bekerja siapa? Tuhan. Yang akan meneguhkan adalah Tuhan. Ketika saudara merasa kering, merasa ditinggalkan Tuhan, Tuhan sedang melatih iman saudara. Engkau tidak berjalan dengan perasaan, tapi berjalan dengan keyakinan Tuhan. Engkaulah pokok anggur. Dan sekarang Tuhan, engkau berkuasa memelihara roh, jiwa, tubuhku sempurna. Perasaanku, itu tugasmu Tuhan. Aku membuka hati biar perasaanku penuh dengan damai sejahtera. Perasaanku penuh dengan pengharapan, gairah. Tidak berapa lama emosimu dijamah Tuhan kembali. Dan saudara, yes. Itu dapat saudara alami setiap hari. Banyak orang Kristen yang justru menginterupsi karya Tuhan dengan usaha diri. Hari ini usaha diri saudara yang paling hebat, kosong, tidak bermakna. Yang saudara dan saya butuhkan adalah iman yang sederhana. Saudara masuk perhentian dengan iman artinya kau berhenti dari segala pekerjaan. Engkau tetap tinggal percaya. Dalam semua situasi, percayalah kepada dia. Filipi 1:19, dia perbekalan yang berlimpah dan serba cukup. Untuk semua kebutuhan sehari-hari. Katakan amin. Untuk semua situasi keadaanmu, itu Tuhan yang ingin menolong saudara, ingin berjanji Tuhan, ingin membuat roh jiwa tubuhmu sempurna.
maka terus saudara merendahkan hati. Saudara bisa kok berhenti dari pelayanan dari sini, berhenti. Saya tidak pelayanan, boleh. Tanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang boleh, Tuhan bicara sama saya boleh, saya izinkan. Tidak ada konsekuensi. Tapi kalau itu datang dari pilihan saudara, ada konsekuensi. Lah terus tugas saya, minta hikmat supaya Tuhan menolong saudara. Jadi saya tidak mau paksa-paksa. Saya coba pendekatan manusiawi. Yuk pelayanan ya. Saya pendekatan daging, saya berdoa. Kalau Tuhan suruh saya tegur, saya berikan arahan, saya berdoa, saya arahkan. Tetap respon di tangan saudara. Tapi saya berdoa supaya aku punya respon yang benar. Haleluya. Ya, karena saudara cenderung orang yang tidak antusias, yang lembut. Haleluya berbeda. Haleluya. Yang lain, haleluya. Yang satu, haleluya. Itu sudah cukup. Tidak apa-apa. Tidak, itu hanya masalah volume. Yang penting dari dalam hati. Aku tidak bisa berkata-kata keras, Pak Petrus. Aku kalau berbicara lembut. Suatu saat Tuhan izinkan. Rumahmu kebakaran. Hei kebakaran. Tidak ada yang kebakaran. Tapi hatimu yang terbakar oleh Roh Kudus. Ilustrasi saya kok bahaya, dalam nama saya batalkan. Jadi hidup kekristenan itu sederhana, saudara kekasih. Luar biasa. Jadi hari ini andalkan Tuhan dalam segala perkara. Seluruh aktivitas kita harusnya manifestasi perwujudan dari pekerjaan rohnya. Dia akan dorong saudara, dia bangkitkan saudara, diberikan hikmat, diberikan minat. Dan kau mengikuti. Lah pertanyaannya, Pak, kalau sekarang saya tidak merasa apa-apa, Tuhan bicara lewat saya. Kalau saudara punya hubungan yang bagus, Tuhan pasti bicara. Tuhan pasti bekerja. Haleluya, haleluya. Oke, iya. Tujuan panggilan Allah. Saudara dan saya bisa berbuah lebat. Hidup kita menyatakan kasih-Nya dan kita melakukan pekerjaannya. Apa kebergunaan saudara? Jangan mikir yang di luar dulu. Apa pekerjaan saudara di dalam kebun anggur Bapak di tempat ini? Itu cek awal, itu cek kerendahan hati, cek iman. Aku mau dipakai Tuhan di luar, di dalam aku tidak mau apa-apa. Saya khawatir imannya perlu dibenahi ulang. Itu kan hanya masalah gengsi, harga diri. Itu palsu, saudaraku, tanggalkan. Biar harga diri yang datang dari Tuhan, yang ilahi yang datang pada saudara. Jadi saudara mulai pekerjaan Allah adalah misi keselamatan dengan memberitakan Injil dan membangun gerejanya sampai umat Tuhan bertumbuh menyerupai Kristus. Tuhan mengirimkan, memberikan rasul, nabi, guru, penggalah, penginjil untuk memperlengkapi orang percaya bagi tugas pelayanan. Tugasmu pelayanan, memang pelayanan. Tugas saya adalah memperlengkapi saudara. Masing-masing punya karunia. Bapak-bapak, engkau yang sudah usia 55 tahun ke atas, apa yang kau cari? Engkau mencari dunia, kehilangan momentum, terlambat, potensi sudah hilang. Teman-teman kita ya sudah pada agak semi unsur, bukan teman-teman yang sedang naik. Cari kerajaan Allah setak benarannya. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Dan ketika sudah membuka hati ini dan kau berkata, Tuhan, aku tidak mau terlambat. Engkau yang akan membuka, aku memberikan pengertian. Roh Kudus akan mengajar. Pengurapan, Yohanes berkata, pengurapan itu adanya karya Roh Kudus akan mengajar saudara tentang segala sesuatu. Itu pengajarannya benar. Supaya saudara berbuah, saudara bisa berkata seperti Paulus, olehku banyak kemagahanmu di dalam Tuhan makin maju. Olehku banyak orang diberkati. Olehku orang banyak beribadah. Jangan saya berkata begini, olehku orang tidak lagi beribadah. Olehku orang makin maju dalam Tuhan. Itu olehku karena anugerah Tuhan. Olehku karena engkau sebagai ranting yang menempatkan diri nemplek sama podoan anggur. Engkau dipakai menjadi buah
yang lebat. Banyak orang diberkati, diinspirasi, dikuatkan, diteguhkan, dibangkitkan. Orang yang dekat dengan saudara akan mengalami suplai ilahi yang mengalir dari saudara. Orang akan dipulihkan, disegarkan. Katakan amin. Ini tujuan Tuhan. Dan ini yang membuat saudara akan mengalami kepuasan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Engkau bisa masuk dalam perhentian. Di tengah-tengah guncangan engkau tidak terguncang. Yang Filipi 1:26, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Pertanyaannya, apakah orang lain maju karena saudara? Harus. Pak, saya kan bukan pengkhotbah, doa pagi. Loh saudara yang maaf. Yang sudah pensiun kan banyak waktu. Memang tujuan pensiun supaya punya waktu saudara khususkan untuk Tuhan. Pak Petrus, saya jangan menyinggung pensiun. Apa ya? Kalau pendeta apa? Imertus. Ini kan sudah bahasa proses kehidupan untuk kita makin banyak waktu untuk Tuhan. Haleluya. Ini untuk apa? Ini untuk apa hidup ini? Maka mari hari ini Tuhan minta ampun. Tuhan aku ini orang yang betul-betul super ngeyel di hadapan Engkau. Aku ini super pemberontak di hadapan Engkau. Tuhan sudah bicara tapi aku ini ngeyel Tuhan. Hari ini Tuhan aku merendahkan hati. Hari ini pertolongan datang. Haleluya. Dan saudara menjadi pribadi yang utuh. Saudara seringkali tidak berani mengharapkan hal yang besar. 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika 3, 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ia akan menyempurnakan roh jiwa tubuhmu tak bercacat hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Betapa mulianya pikiran saudara bersih, suci, ilahi, murni. Hati saudara yang terakhir. Engkau telah diberikan hati yang baru, amin. Tuhan telah menjauhkan kamu hati yang keras. Saya kasih tahu, hatimu ini satu. Maka kalau engkau mencintai seseorang yang penuh, engkau cinta seseorang. Hatimu tidak bercabang-cabang, hatimu itu yang baru satu. Sekarang mintalah roh Tuhan, berikan aku hati yang baru. Terima kasih untuk hatimu yang baru dan aku menaruh Tauratku di dalam batinmu. Artinya Tuhan memberikan kepada hatimu yang baru ini utuh, kesukaan akan firman-Nya, kesukaan akan melakukan kehendak Allah, itu Tuhan tanamkan. Yang menguatkan Roh Kudus. Jadi hari ini mintalah itu, seringkali jiwa dan roh ini bertengkar terus-menerus. Mintalah hari ini Tuhan, biar hatiku ini satu. Aku sebagai seorang pengusaha tapi hatiku cinta sama Tuhan. Aku sebagai kaum profesi tapi hatiku cinta sama Tuhan. Ini yang luar biasa. Dan itu kau minta, Tuhan akan bekerja. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara pemain musik untuk menyiapkan diri. Kami bersyukur Bapa. Kami tidak pernah terpisah dengan Engkau. Setiap hari kami menikmati persekutuan, keakraban, keintiman, dan karya Tuhan. Tuhan bekerja di dalam umat-Mu lebih dari apa yang dapat kami pahami, kami mengerti, kami doakan. Sejak hari ini Tuhan ada dorongan yang lebih kuat, lebih nyata. Ada gerakan yang lebih kuat, lebih nyata. Ada kebangkitan roh yang sangat luar biasa. Itu terjadi karena Tuhan semata-mata. Angkat tangan saudara. Sebagai ranting saudara siap mengalirkan buah anggur, buah kebenaran, buah kehidupan. Bersiaplah untuk menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Setiap orang yang terhubung dengan saudara, ada di sekeliling saudara, diberkati Tuhan. Pulanglah pagi ini dengan penuh sukacita di dalam berkat Bapa, kasih yang Kristus, lihat pertolongan yang kudus, menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya, amin.